A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali lagi belajar bersama saya Abu Marlo. Kita sama-sama membuka pikiran, membuka hati kita, membuka pendengaran, penglihatan hati, akal pikiran kita, yang mudah-mudahan pembelajaran kita membawa kepada pengetahuan, dan tidak hanya berhenti dalam pengetahuan, kita masukkan ke dalam hati kita dan outputnya adalah kebermanfaatan dan kasih sayang. Oleh karena itu, seperti biasa, untuk kita membuka hati kita, untuk kita mendapatkan hikmah, mari kita hadirkan diri kita hadir utuh di sini saat ini. Mari kita rilekskan dulu pikiran kita tenangkan pikiran kita, senantiasa menghadirkan diri kita utuh di sini saat ini. Oleh karena itu, mari kita menghening sejenak sebelum kita mulai. Menghening dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan kita sudah hadir utuh di sini saat ini dan siap untuk sama-sama belajar. Selalu di awal diingatkan bahwa saya bicara bukan mau ceramah, bukan mau mentausiahi, bukan berarti lebih benar, bukan berarti juga mau mengajari begitu, tetapi mari spirit kita adalah sama-sama murid, kita sama-sama belajar, sama-sama mengupgrade, yang mudah-mudahan pendapat-pendapat nanti yang akan disampaikan, yang mudah-mudahan ilmu-ilmu nanti yang akan disampaikan itu bermanfaat untuk kita. Sekali lagi, bukan hanya untuk tahu, tetapi untuk disadari senantiasa akhlak dan perilaku kita semakin lebih baik. Dan ini adalah sarana untuk bagaimana kita sama-sama meniti ke dalam diri. Sudah banyak topik yang sudah kita bicarakan. Kita sudah memulai dari kenapa kita hadir ke sini. Ya, masih ingat dengan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ini fundamental sekali. Sadarilah kita ini hanyalah tamu datang ke sini mau belajar. Kita dalam school of life, sekolah kehidupan, di mana sekolah kehidupan ini berarti setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang hadir ke kita pasti mau membawa pesan. Jadi mudah-mudahan per saat ini sudah mulai tidak melihat siapa yang datang, tetapi lebih kepada melihat pesan apa sih yang mau disampaikan. Dan pasti semua pembawa-pembawa pesan dalam tanda petik itu semua mau membawa kita untuk lebih mengenal diri. Sehingga ketika kita mulai membaca pesannya, kita akan mulai lebih mengenal diri. Semakin mengenal diri, jangan lupa man arafah nafsah, faqad arafah robbah. Siapa mengenal dirinya, pasti mengenal Tuhannya, pasti mengenal Allah. Mudah-mudahan program ini, acara ini menjadi jembatan kita untuk mengenal diri. Tentu saja untuk mengenal Allah yang satu langkah selalu mendekat kepada Dia. Karena kenapa? Ilaihi rojiun. Kita ini hanya mau pulang. Kita ini hanya sedang berjalan pulang. Mari kita bergandengan tangan bersama-sama untuk pulang ke tempat asal kita bersama-sama, dengan bagaimana kita selalu bermanfaat bagi siapapun. Di episode kali ini kita akan lebih dalam lagi, kita akan lebih masuk lagi, karena kita akan lebih mengenal konteksnya adalah musuh manusia gitu. Wah, ini menarik sekali gitu. Kalau dengar kata musuh itu kadang-kadang langsung berpikir ke kelompok lain, atau ke sosok, atau ke yang berbeda gitu. Permusuhan-permusuhan itu dilihat dari fisikalnya, dilihat dari jasmaniahnya gitu. Padahal nanti kita melihat bahwa kitab suci Al-Quran mengatakan bahwa musuh manusia itu bukan kelompoknya, bukan yang berbeda, bukan. Tetapi musuh yang nyata, dalam tanda petik nyata di sini berarti yang benar-benar hadir dan ada, itu tidak lain dan tidak bukan, musuh manusia itu hanyalah setan sebetulnya. Nah, menariknya, kalau dengar kata setan sekarang analoginya itu udah menjadi bentuk yang menyeramkan. Bahkan ada film setan gitu ya, misalnya yang disimbolkan dengan suster ngesot lah, disimbolkan dengan hantu lah, wah macem-macem gitu kira-kira. Dan itu it's okay. Tetapi yang penting untuk kita sadari tentang setan ini pun harus kita kenal. Kenapa? Kalau kita tidak mengenal setan, kita tidak akan pernah mengenal siapa diri kita. Jadi mengenal setan pun adalah salah satu jalan untuk mengenal kita. Nah, maka hari ini kita akan deep dive, kita akan menyelam, kita akan kenalan sama setan. Yang mudah-mudahan kalau udah kenal, oh tahu nih, ini panggilan dari dia, jangan diikutin dong. Oh tahu nih, ternyata musuh sejati manusia itu adalah setan itu sendiri. Oke, kita mulai. Boleh dipersiapkan catatannya. Siapa tahu ada yang mau nyatet gitu, siapa tahu ada yang mau bikin notes. Oke, kita akan mulai dari bahasa dulu seperti biasa ya, dari analoginya dulu gitu. Bahasanya begini kira-kira. Kalau kita berbicara bahwa konteks kehidupan ini adalah belajar,
Kan dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk a'bud. A'bud itu beribadah. Beribadah itu adalah menyerahkan dirinya, menghambakan dirinya gitu ya, atau dalam bahasa gampangnya services, untuk melayani gitu. Untuk mengikuti gitulah kira-kira. Nah, saya kasih contoh sederhana begini. Dalam progressing penciptaan, ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jin. Nah, sering juga ya kita dengar kata jin. Nah, jin juga jadi kadang-kadang hal yang aneh gitu, hal yang menakutkan, yang mengerikan, pakai jin ya, gitu-gitulah kira-kira. Ya it's okay lah, pemahaman umum seperti itu di 2+2. Tetapi kalau kita masuk ke dalam kesadaran log 10.000, jin itu artinya dari kata jana. Jana itu artinya adalah yang tersembunyi. Nanti bisa dianalogikan, jin itu juga adalah energi atau kekuatan atau power gitu kira-kira. Maka manusia ini ada power. Dan konteksnya, jin itu adalah powernya, manusia itu adalah wadahnya, gitulah kira-kira. Oke ya, ini kita kupas sederhana dulu di awal ini, karena nanti akan ada penjelasan lebih detail gitu. Nah, tapi yang ingin disampaikan adalah ini untuk memudahkan kita. Di surat 51 ayat 49 juga selalu dikatakan bahwa aku menciptakan segala sesuatu berpasangan gitu. Ada balancingnya gitu intinya. Maka kita akan bagi dua dulu nih. Dalam konteks yang namanya energi, memang didesain sama Allah itu sendiri, ada 2 poin penting di sini. Ada energi, keinginan, atau will, atau power yang selalu mengikuti. Yang selalu mengikuti itu disebut malak. Malak itu artinya tunduk patuh. Dan ada yang selalu dalam tanda petik nggak mau ngikutin, berputus asa, namanya jadi ablasa gitu kira-kira. Jadi ada 2 poin penting nih dari jin ini nanti jadi 2 gitu. Ya, kita tidak berbicara jin-jin yang dikatakan di publik, di umum gitu, enggak ya. Tapi jin di sini kita berbicara masalah energi, nanti kita akan paham. Nah, artinya kenapa jadi ada malaikat dan jadi ada iblis gitu kira-kira. Di mana malaikat yang tunduk patuh, di mana iblis yang membangkang. Memang didesain seperti itu. Maka ablasa dan malakut ini adalah 2 aspek yang diciptakan oleh Allah, di mana ini akan menjadi pendamping kita sebagai manusia untuk menjalankan peran kita di muka bumi ini gitu. Gitu ya. Nah, karena topik kita akan masuk kepada yang ablasa, iblis atau setan. Setan itu juga artinya adalah menjauhkan segala sesuatu yang menjauhkan kita dari jalan Allah. Itu namanya adalah sayatin. Ya, jadi sekali lagi berbicara masalah sayatin atau syaitan itu adalah kemauan, keinginan, di mana keinginan itu yang menarik jauh dari keinginan-keinginan Allah gitu kira-kira. Secara mudah kalau kita analogikan ini sama dengan yang namanya ego gitu kira-kira. Maka biasanya datangnya dari pikiran yang selalu membisikkan ke kita. Makanya yuwas wisufi sudur, nggak jauh nih. Kenapa kalimatnya membisikkan, nggak meneriaki gitu? Berarti kan jaraknya nggak jauh. Maka setan tuh dekat banget sama kita sebetulnya. Dan nanti kita akan mengerti datangnya dari mana. Dan nanti kita akan mengerti, ini suara setan atau suara Allah gitu kira-kira. Karena nanti kita akan menyadari bahwa di dalam diri kita, jangan lupa, Allah beserta kita di mana saja kita berada, karena percikan cahayanya adalah ruh di dalam diri kita. Di mana itu nanti berteriak juga. Tetapi teriakan itu kadang-kadang tertutup oleh pikiran-pikiran, oleh ego-ego. Itulah nanti yang disebut dengan yang namanya setan. Maka di Al-Baqarah 168 dikatakan setan itu adalah musuh yang nyata. Jadi kalau kita berbicara, maaf banget, ini musuh Islam gitu. Ini musuh kita gitu. Musuh itu bukan kelompoknya. Musuh itu bukan person, bukan subjek, bukan. Tapi justru yang menjadi musuh sejati adalah sifat-sifat setan yang ada di dalam diri kita. Maka ketika para sahabat pulang perang Badar bertanya, ya Rasul, kita berikutnya mau perang apa nih yang besar? Dan Nabi Muhammad selalu mengatakan bahwa kita baru selesai dari perang kecil. Perang Badar yang segitu luar biasa disebut perang kecil karena kenapa? Perang yang sejati itu adalah perang melawan hawa nafsu. Perang terhadap diri sendiri gitu. Diri sendiri di sini dalam konteks adalah ego. Di mana ego itulah nanti yang akan kita pahami sebagai yang namanya setan itu sendiri gitu. So, di tahapan pertama, berbicara masalah setan, kita lepasin dulu nih dari gambar yang menyeramkan, dari film yang menyeramkan, kita lepasin dulu. Tetapi setan adalah satu sifat yang mengajak kita untuk jauh dari keinginan-keinginan Allah. Itu poin pentingnya. Maka iblis sama setan ini biasanya satu package. Iblis itu dari kata ablasa, artinya adalah putus asa. Maka menjauh dari Allah itu adalah keputusasaan. Maka banyak orang yang berputus asa karena kenapa? Mengikuti hawa nafsunya. Maka ketika nanti kita sadari bahwa sifat-sifat ini ada di dalam diri kita, maka kita akan berwaspada kepada musuh yang sejati. Sekali lagi, musuhnya nggak pernah di luar diri kita, tapi musuhnya ada di dalam diri kita. Dan itu nyata sekali.
Nyatanya dalam bentuk apa? Bisikan-bisikan dan ajakan-ajakan. Coba direnungkan. Untuk semua pemirsa yang ada di rumah, kita renungkan. Sehari semalam sama siapa sih paling sering kita ngobrol? Pasangan? Anak? Teman? Relasi? Kolega? Sama siapa sih paling banyak kita ngobrol? Ternyata kalau kita mau lebih disadari lagi, yang paling sering kita ajak ngobrol adalah diri kita sendiri. Itu yang disebut dengan yang namanya self-talk. Kualitas diri kita akan tergantung dengan kita tiap hari ngajak ngobrol diri kita sendiri itu hal yang baik atau hal yang buruk. Itu poin penting. Jadi kalau kita banyak diinput dengan obrolan-obrolan terhadap self-talk kita, pembicaraan kita yang negatif, kita akan cenderung punya negatif energi, udah pasti gitu. Dan pembicaraan-pembicaraan, obrolan-obrolan, suara-suara yang negatif itulah nanti yang disebut dengan yang namanya sayatin tadi. Keinginan untuk mencuri, keinginan untuk mendendam, keinginan untuk iri, keinginan untuk benci, dan seterusnya. Itu ada bisikan-bisikan yang memang didesain sama Allah, ada di dalam diri kita karena kenapa? Ingat, kita mau belajar. Kalau mau belajar, perlu pembelajar, perlu yang mengajarkan. Oke ya, di tahapan ini berarti kita udah lepasin dulu tuh dari imajinasi-imajinasi setan itu tentang filmnya yang mengerikan lah, gambar yang mengerikan lah, sosok yang mengerikan, kita lewat dulu. Karena kenapa? Sekali lagi, setan adalah sifat. Sifat yang akan mengajak kita untuk jauh dari keinginan-keinginan Allah. Itu poin pentingnya. Nah, sekarang kita mulai menyelami nih. Di mana ini datang dari drama kosmis awal ketika kita mau diciptakan sama Allah. Di Quran, di surat 38 ayat 71 sampai 82, itu ceritanya detail sekali. Di mana dikatakan, ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku mau menciptakan manusia dari tanah. Dan nanti kalau udah ada, wahai malaikat, kamu nanti tunduk patuh ya, sujud ya sama mereka, bantu mereka. Tiba di ayat berikutnya dikatakan, datanglah ada satu yang tidak mau sujud, namanya adalah iblis itu sendiri. Di mana konteks yang namanya iblis, sekali lagi, itu adalah padu padan kita sebagai manusia. Setiap manusia pasti punya setan atau iblisnya. Untuk apa? Untuk menjadi guru kita, apakah kita mau tetap di jalan Allah atau mau mengikuti mereka, gitu kira-kira. Jadi mohon maaf nih, tugas mereka itu hanya mengajak, garis bawah tanda seru, saya ulang. Tugas mereka itu hanya mengajak karena itu perintahnya Allah. Mengajak siapapun manusia untuk keluar dari jalur Allah. Maka mohon maaf banget kalau sekarang ngomong iblis yang terkutuk gitu. Sebenarnya yang terkutuk itu bukan iblisnya, yang ngikutinnya sebetulnya. Karena tugas mereka hanya mengajak. Dan kita boleh memilih untuk tidak mengikuti. Nah, sekarang kita kenali masing-masing dari karakteristiknya. Di surat 38, 71, 72, 73 itu dan sampai 82 itu detail gitu ya. Nanti boleh dibaca part by partnya. Tetapi saya akan mengambil sari-sarinya aja supaya lebih efektif dan efisien. Nomor satu nih ya. Jadi kalau ini udah mulai kelihatan ciri-ciri ini, sadarilah bahwa di situ setan hadir. Jadi nanti abis ini akan sadar banget kalau mau ketemu setan tuh nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Tinggal bercermin udah ketemu aja. Karena kenapa? Itu nggak akan ada di luar diri kita. Pasti sifat-sifat itu ada di dalam diri kita. Dan kita penting untuk menyadari sifat-sifat itu. Jangan sampai sifat-sifat itu menjadi dominan di dalam diri kita. Itu poin pentingnya. Oke, yang pertama dikatakan begini. Komplainlah iblis kepada Allah bahwa iblis tidak mau tunduk kepada Adam. Kan gitu ceritanya. Kenapa? Karena iblis punya sifat yang namanya sombong. Itu nomor satu. Dah selesai. Jadi sorry to say, mau jadi setan dalam tanda petik, nggak usah jauh kemana-mana. Jadilah orang sombong, di situ sifat setan yang akan hadir di dalam diri kita. Maka dalam tanda petik orang yang sombong adalah orang yang dikuasai oleh setan. Orang yang dikuasai oleh hawa nafsu, oleh ego. Di mana sombong artinya apa? Merendahkan yang di luar dirinya, merasa saya lebih baik. Jadi kalau udah mulai mau nunjuk-nunjuk keluar nih, agak disadari, mau ngejudge aja, oh ya saya udah mau mulai jadi setan nih, gitu kira-kira. Supaya apa? Begitu saya sadar bahwa sifat setan itu muncul, maka kenapa sih ada ta'udz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kan bukan hanya serta-merta diucap auzubillahi bukan. Tapi memohon perlindungan kepada Allah dari godaannya. Karena kenapa? Begitu saya mulai mau nunjuk menyalahkan orang lain, auzubillahi minasyaitonirrajim. Hati-hati nih. Yang merasa kamu lebih baik dari dia adalah sifat setan yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai dia yang jadi dominan. Bahayanya, dia hadir tanpa sebuah kesadaran, dia dominan tanpa sebuah kesadaran, dan dia menguasai diri kita tanpa sebuah kesadaran. Akhirnya mulai nunjuk, mulai menyalahkan, menyesatkan, mengkafirkan, bahkan mungkin bisa menyakiti secara fisik karena nggak sadar. Tanpa sebuah kesadaran,
Setan yang menguasai diri kita. Nanti begitu ketemu atau begitu ketangkep dalam tanda petik nyalahin, saya digoda setan. Nggak bisa, setan memang tugasnya menggoda. Kamu mau tergoda atau tidak? Tergantung kesadaran dirimu, gitu kira-kira. Maka kenapa dalam tradisi Islam kita dikasih untuk menyadari dan merenungkan kesadaran ini dalam sholat 5 waktu, gitu kira-kira. Ya tapi menariknya kalau itu hanya dilakukan sebagai ritual, ya nggak ngaruh juga, udah pasti gitu. Gitu ya. Jadi nomor satu, waspadalah terhadap kesombongan. Karena sifat dasar alamiah dari setan adalah sombong. Sekali lagi, sombong berarti merendahkan di luar diri kita, menyalahkan di luar diri kita. Pokoknya sesuatu hal yang saya merasa lebih baik dari siapapun. Udah pasti itu sedang dalam tanda petik dikuasai oleh setan. Sekali lagi, itu adalah sifat. Maka pintunya setan itu bisa masuk melalui pendengaran kita, penglihatan kita, pikiran kita. Hati-hati itu. Informasi yang masuk itu bisa dalam tanda petik bisa membangkitkan karakteristik setan itu sendiri. Maka jangan lupa, we are what we eat. Kita ini apa yang kita makan. Dan bukan masalah makanan fisik, bukan. Informasi itu makanan kita. Pikiran kita itu tergantung dari informasi apa yang masuk ke kita. Kalau kita terbiasa dengan informasi-informasi yang penuh dengan kekerasan, penuh dengan judgment, penuh dengan kebencian, otomatis kita akan terpengaruh dengan informasi itu. Maka penting banget untuk selektif dalam memilih informasi di derasnya overload information yang sekarang ada di semua sosial media. Itu penting banget. Dan waspadalah itu akan dalam tanda petik memencet tombol setan di dalam diri kita yang akan membuat jadi aktif. Yang akhirnya apa? Menyalahkan orang. Akhirnya apa? Merasa lebih baik. Akhirnya apa? Menjudge orang dan seterusnya gitu kira-kira. Jadi ketika sombong itu hadir, sadarilah musuhnya udah mulai keluar tuh. Disitulah kita berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sadarilah kalau saya sedang merasa lebih baik dari orang lain, berarti setannya lagi aktif. Berarti iblisnya lagi aktif. Maka kenapa sih Nabi Muhammad mengatakan gak akan pernah masuk surga siapapun kalau masih membawa setitik kesombongan. Karena kesombongan itu yang akan membuat kita benar-benar dikuasai oleh setan itu sendiri. Ya, mudah-mudahan kita belajar untuk jangan jadi orang sombong. Sekali lagi, kita tuh nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Sebanyak-banyak yang kita bisa, lebih banyak yang kita nggak bisa. Maka agak nggak pantas kalau kita ngerasa lebih dari yang siapapun itu. Apalagi yang dinilainya cuma casingnya. Saya lebih tinggi jabatannya bisa dengan mudah merendahkan jabatan yang di bawah saya. Oh itu setan banget gitu kira-kira. Jelas ya? Dan saya rasa kita banyak menjumpai setan-setan yang benar-benar kelihatan. Jangan lupa, surat 6:112 dikatakan setan itu wujudnya manusia, salah satunya. Yang orang teraktivasi setannya ya itu adalah wujud. Wujud dari apa? Sifat setan itu sendiri gitu. Tapi ya balik lagi ya, paling gampang mau nyari setan tinggal cari cermin, ngaca aja. Nah di situ tuh banyak tuh sifat-sifat yang penting untuk kita telaahi, supaya sifat setannya nggak muncul gitu. Itu nomor satu. Yang kedua, ini bawaannya lagi nih. Di 17 ayat 53 di Al-Quran dikatakan, sifat setan itu adalah sifat di mana dia bawaannya mau melakukan yang namanya selisih. Bawaannya tuh ribut mulu. Bawaannya tuh yang dilihatnya nyari-nyari kesalahan orang terus, gitu kira-kira. Jadi kalau ngelihat orang tuh yang dicari salahnya dulu gitu. Yang dicari nggak bagusnya dulu gitu. Yang dicari jeleknya dulu gitu. Nah udah selesai itu. Itu salah satu sifat setan yang perlu juga kita waspadai. Dan ini kadang-kadang terjadi tanpa disadari. Itu bahayanya. Anyway, ini penting untuk kita sadari. Bahan baku kita ini adalah percikan ruhnya Allah. Yaitu adalah kasih sayang. Jadi fitrahnya kita sebagai manusia, bahan baku kita ini adalah kasih sayang. Jadi mohon maaf nih, kebencian itu diajarkan loh. Iri dengki itu dibiasakan. Jadi kita membenci, kita menjudge, itu tuh bukan fitrah kita sama sekali, bukan. Itu diajarkan oleh lingkungan. Maka kita ini tergantung nature dan nurture-nya. Lingkungan di mana kita besar, itu juga akan memengaruhi sifat karakteristik kita, gitu intinya. Nah kan setan memang didesain sama Tuhan untuk menggoda kita sebagai manusia, tetap mau milih Allah atau enggak sih? Karena kalau nggak ada setan, kita nggak akan tertantang dalam tanda petik. Ingat waktu kita bahas ujian, ketika mau naik kelas harus diuji dulu. Nah para penguji dalam tanda petik ini salah satunya bisa setan. Dan setan didesain untuk menguji kita apakah kita tetap memilih Allah. Saya kasih contoh sederhana aja. Gitu ya, misalkan. Indikator parameter datangnya setan datang dari mana? Di surat 22 ayat 52 itu datang dari yang namanya keinginan. Nah hati-hati nih. Di dalam keinginan pasti ada setan. Jadi kalau banyak keinginan, banyak setan ya udah gitu aja. Makanya kalau hidup banyak keinginan tuh repot banget. Bukan berarti bukan nggak boleh punya keinginan, bukan. Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kadang butuhnya 1, pengennya 5. Jadi kalau orang tidak berdamai dengan keinginannya, dia susah mencapai rasa syukur.
Susah untuk bersyukur, itu poin pentingnya. Di dalam keinginan itu pasti ada godaan-godaan setan. Maka kalau keinginannya didominasi, setannya mendominasi. Saya kasih contoh sederhana. Misalkan, kan ada sifat gini ya, tetangga yang beli kompor yang panas saya, tetangga yang beli mobil yang pusing saya gitu. Udah menjudge tuh, kerjaannya perasaannya gitu-gitu doang, kok dia beli mobil. Oh udah di situ dengan berspekulasi dengan pikiran-pikiran buruk yang membuat jadi iri. Akhirnya apa? Termotivasi pengen punya mobil karena kenapa? Tetangga mobilnya baru. Padahal kapasitasnya belum bisa beli mobil. Akhirnya apa? Ada keinginan begitu ada kesempatan di kerjaannya untuk bisa korupsi dalam tanda petik. Setan tuh paling hebat kalau udah mau menjerumuskan kita tuh udah di planning luar biasa. Makanya dia nanti akan ngasih jalan, nanti kamu caranya gini, nyari temannya begini, wah itu semua di setup sama dia gitu kira-kira. Tapi yang menarik, coba kita renungkan. Karena nature kita adalah kasih sayang, nature kita ini adalah ruh sejati sumber kasih sayang. Sejatinya kalau kita mau melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan Allah tuh, kita tuh menolak sebenarnya. Coba renungin aja. Pertama kali ngebohong, apa sih rasanya? Deg-degan banget. Gemeteran, ngomongnya nggak enak. Karena kenapa? Tubuh kita tidak didesain untuk keluar dari jalur Tuhan sebenarnya. Dan berbohong dalam tanda petik, kalau kita mau berbicara gitu ya, untuk kepentingan dan ego dan seterusnya, itu tidak didesain untuk itu. Maka berbohong pertama kali pasti deg-degan aja udah. Tapi suara setan itu manggil-manggil terus, udah nggak apa-apalah, bohong aja. Karena kalau kamu bohong, kamu korupsi, bisa dapat uang cepat sekarang, kamu bisa beli mobil, kamu bisa ngalahin tetangga kamu. Itu tiap hari keluar tuh. Kalau kita terdominasi terus sama pikiran-pikiran setan. Akhirnya bohonglah pertama kali dengan takut. Tapi kadar ketuhanan di dalam, kadar kasih sayang kita akan turun yang nanti kadar setannya justru malah meningkat. Akhirnya apa? Bohong kedua udah nggak sedeg-degan bohong pertama. Lebih santai. Digoda lagi. Bohong ketiga, bohong keempat, bohong kelima. Dan akhirnya kebohongan-kebohongan itu jadi kebiasaan kita. Besok-besok setan yang nggak datang udah bohong duluan nih orang. Akhirnya dia nggak usah ngegoda lagi. Dia akan menggoda dengan cara yang lain. Akhirnya jadi apa? Jadi habits, jadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu nanti yang akan dalam tanda petik membuat kita sulit untuk kembali ke jalannya Allah gitu kira-kira. Maka nanti setan nggak bisa disalahin. Kenapa? Karena yang membiasakan untuk bohong tuh kamu. Saya cuma ngajak. Maka nanti akan kembali kepada kebiasaan-kebiasaan kita. Maka untuk melepaskan godaan-godaan setan itu perlu repeatual action. Salah satunya adalah sholat 5 waktu. Makanya perlu diulang-ulang. Dengan apa? Kesadaran. Clear ya? So, waspadalah tentang kesombongan. Waspadalah tentang berselisih. Jadi kalau bawaannya udah mau berselisih, hati-hati, ini setan yang lagi aktif nih. Sadari cepat. Karena begitu kita sadar, auzubillah, kita kembali lagi ke jalan Allah. Oke, disitulah bagaimana kita bisa menanggulangi sifat-sifat setan di dalam diri kita. Karena kenapa? Dalam kesombongan, berselisih, kikir, tidak mau menolong orang lain, mendengki apapun hal-hal yang buruk, itu adalah godaan-godaan setan dan itu adalah musuh sejati kita. Oleh karena itu, kenalilah setan yang ada di dalam dirimu, maka kamu akan mengenali Allah. Maka kamu akan mengenali siapa diri sendiri, diri sejati kita. Oleh karena itu, sadarilah bahwa sifat itu selalu ada, selalu hadir, maka mari kita waspada terhadap bisikan-bisikan setan, bisikan-bisikan yang membawa jauh dari kasih sayang Allah, dan mari kita selalu tanamkan kasih sayang Allah. Karena kenapa? Dengan selalu menanamkan kasih sayang Allah, maka setan-setan itu tidak akan bisa berkutik di dalam diri kita. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.